Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa sebelum merenungkan firman. Bapak, di hadapan kami sudah terbuka Alkitab, kami siap untuk merenungkannya. Kami berdoa supaya Roh Kudus boleh berbicara kepada kami sambil firman Tuhan dijelaskan. Bapak, Engkau tahu yang unik dari setiap kondisi hidup kami, pergumulan kami, konteks hidup kami. Tapi kami percaya bahwa firman Tuhan iya dan amin, senantiasa relevan, bahkan sekalipun sudah ribuan tahun ditulis. Karena kami percaya firman adalah kebenaran Tuhan. Bapak, kami berdoa supaya firman ini, firman yang sebentar akan disampaikan, boleh menjadi kekuatan, tuntunan buat hidup kami. Pakai juga hamba-Mu dalam keterbatasan dan ketidaklayakannya. Ampuni segala dosanya supaya boleh menjadi alat di tangan-Mu untuk menyatakan kebenaran. Terima kasih Bapak, kami serahkan untuk waktu ke depan ini supaya Roh Kudus boleh melawat setiap hati kami, membentuk hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi ayat Alkitabnya sudah dibacakan. Minggu ini kita next ke bagian berikutnya dari 1 Korintus 1 ayat 10. Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di rumah maupun di gereja, setiap kita pasti pernah dengar don't judge the book by its cover. Pepatah ini terlepas dari pesan yang mau disampaikan, sebenarnya menunjukkan bahwa memang banyak orang yang suka menilai dari luar saja. Ketika kita ketemu orang, mungkin kita menilai mereka berdasarkan apa yang dipakai, apa tasnya, apa merek sepatunya, seberapa up to date gadgetnya, bagaimana cara dia ngomong. Penampilan-penampilan yang bisa dilihat dari luar. Padahal orang paling kaya gak selalu paling ganteng. Atau yang paling cantik gak selalu paling spiritual. Contohnya di Alkitab ada kisah Samson dan Delila. Seorang wanita yang begitu cantik, tapi memperdaya suaminya untuk memperoleh rahasia kekuatan Samson yang begitu hebat. Samson jatuh karena ia tidak dapat membedakan antara kenyataan dan kepalsuan. Antara apa yang di luar dan apa yang di dalam. Dikiranya istrinya tidak akan menusuk dari belakang. Sayangnya cerita tinggal cerita. Dan sekarang problem yang sama terjadi di Korintus dan menyebabkan perpecahan jemaat. Setelah Paulus minggu lalu disampaikan oleh Pak Joni bagaimana Paulus menyapa jemaat Korintus, bersyukur karena jemaat Korintus sudah menjadi bagian dalam umat Allah yang global lewat iman mereka kepada Tuhan Yesus di ayat 2. Dan mengucap syukur karena kasih karunia yang Allah sudah curahkan sehingga mereka tidak kekurangan satu apapun. Bahkan kasih karunia yang sama dicurahkan Allah terus sampai nanti ketika Tuhan Yesus datang sehingga mereka tidak bercacat celah. Paulus kemudian masuk ke dalam isu masalah pertama di gereja Korintus. Pesan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk pagi ini. Kesatuan adalah hasil dari orang percaya yang bermegah dalam pribadi dan karya Kristus. Saya ulang sekali lagi. Kesatuan adalah hasil dari orang percaya yang bermegah bukan dalam hal lain tapi bermegah dalam pribadi dan karya Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus menyatakan keprihatinan utamanya di bagian ini. Dalam surat ini dia bilang, kesombongan mereka telah membuat mereka mengagungkan penampilan luar dan kefasihan berbicara ketimbang karya Roh Kudus. Akibatnya mereka mulai membandingkan satu sama lain. Mereka tidak lagi erat bersatu dan sehati sepikir. Dari mana dia tahu? Di ayat 11 dibilang dia dapat petunjuk dari salah satu anggota keluarga Chloe. Keluarga Chloe mengunjungi dia di Efesus pada waktu itu. Nah, kita nggak tahu anggota keluarga Chloe ini identitasnya, posisinya. Tapi yang kita tahu dia membawa cerita dari gereja Korintus kepada Paulus yang lagi di Efesus. Tampaknya jemaat Korintus sedang terpecah karena mereka membagi-bagi diri mereka ke dalam berbagai golongan. Berdasarkan siapa yang membaptis mereka. Ada Paulus, ada Apolos, ada Kefas, dan ada golongan Kristus. Yang pertama Apolos. Paulus sudah kenal Apolos dengan baik. Kemampuan Apolos dalam mengajarkan ini kalau di catatan di Kisah Rasul ini mantap banget. Apolos ini tipe pendeta yang berapi-api. Bisa mengajarkan dan mesmerize, memukau pendengarnya. Jemaat Korintus menyambut dia dengan sangat baik Apolos ini. Apolos aslinya dari Alexandria di Mesir.
Di situ ada satu komunitas Yahudi yang kuat dan ada filsuf Yahudi terkenal namanya Philo. Kita akan ketemu Apolos beberapa pasal nanti di minggu-minggu yang ke depan. Ini Apolos yang pertama. Yang kedua Kefas. Kefas ini nama lainnya Rasul Petrus. Beda dari Paulus, Kefas menikah dan berkelana atau mengunjungi jemaat Korintus dengan istrinya. Yang ketiga, biasanya kalau udah ada golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas gitu ya. Yang terakhir pikir kita golongan siapa ya? Pilih yang paling tinggi, yang paling gak ada duanya. Yaudah, golongan Kristus gitu ya. Mau apa lagi? Yang lain gak ada tandingan. Kami golongan, aku golongan Kristus. Memang ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau gak bijak-bijak satu komunitas bisa pecah gara-gara favoritism, pilih kasih. Saya rasa kita nggak bisa nggak membandingkan kalau ada di posisi jemaat Korintus. Pertama Paulus datang, terus Paulus pergi sebagai church planter. Yang datang kedua Apolos. Kita pasti akan bilang, oh ya kalau Paulus ngajarnya kayak gini, tapi Apolos kayak gini. Nggak kita pasti membandingkan. Cuman isunya, masalahnya adalah bagaimana dari perbandingan ini akhirnya menyebabkan perpecahan dalam gereja Korintus. Apolos melayani, Paulus melayani, dua-duanya oke. Kefas juga melayani, semuanya oke. Tapi ketika jemaat mulai, kayaknya aku lebih condong ke sini, kayaknya aku lebih suka pengajar yang ini. Mulai itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kan sering dapat kesan kalau gereja pertama itu gereja yang rukun, ayem, bulan madu, nggak ada apa-apa. Tapi gereja abad pertama seperti yang kita lihat, hasil penanaman gereja di kota Efesus, mulai pecah dari awal. Paulus berjuang supaya gereja yang dia tanam dan dia tinggal bisa tetap menjadi satu. Susah untuk menjaga kesatuan gereja bahkan dari abad pertama. Tapi Paulus nggak berhenti, dia menunduk, dia bilang, aduh kok gini amat ya. Sebaliknya setelah dia dapat kabar dari Chloe, seolah-olah kalau kita baca ayat 13, Paulus bilang, jangan konyol kalian. Kristus itu nggak seperti Lego. Kata terbagi-bagi itu kayak Lego, mainan anak-anak itu bisa dipecah-pecah. Paulus bilang Kristus nggak kayak Lego yang bisa kalian pecah-pecah, kalian ambil sebagian dan sebagiannya. Juga bisa-bisanya kalian menyamakan Kristus dengan Paulus, dengan aku. Apakah kalian dibaptis atas namaku? Tentu tidak gitu. Aku, Apolos maupun Kefas, kami bukan siapa-siapa dibanding Kristus. Kita satu tubuh Kristus. Tapi bagaimana kalian bisa memecah-mecah tubuh Kristus? Di ayat 17, Paulus mengakui baptisan itu penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Di Roma 6 kita bisa baca, Kolose 2, baptisan itu penting. Namun memberitakan Injil, di ayat 17 dibilang begini. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Baptisan penting, tapi yang terpenting, yang lebih penting adalah memberitakan Injil. Ini yang lebih utama. Sebab hanya dengan mendengarkan dan mempercayai Injil, seseorang bisa diselamatkan. Oleh karena itu jemaat Korintus perlu memusatkan hidup mereka bukan berdasarkan siapa yang baptis mereka, atau siapa yang ngajarin mereka, atau siapa pengajar favorit mereka. Tapi fokusnya harus kepada berita Injil sendiri tentang Yesus Kristus. Bukan tentang pengkhotbah yang bisa dibanggakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini alasan kenapa jemaat Korintus bisa terjebak dalam permainan ini, favoritism. Saya kasih latar belakang singkat. Kota Korintus itu tahun 146 sebelum Masehi dihancurkan, dijajah dan dihancurkan oleh Romawi. Kemudian Julius Caesar tahun 44 sebelum Masehi, jadi kurang lebih 100 tahun setelah dihancurkan, mulai membangun kembali kota Korintus dan dijadikan koloni Romawi. Sejak saat itu sampai surat Korintus ini dibuat kurang lebih 100 tahun kemudian, Korintus begitu bangga. Dia bilang kami ini koloni dari Romawi. Lihat bangunan kami, semuanya desainnya desain, budayanya budaya Romawi. Dan kami punya hubungan khusus dengan Roma. Kami ini hebat, kami ini luar biasa. Dan di budaya Yunani, di kota-kota Roma, koloni Roma, seni berbicara, seni retorika berbicara,
itu sangat disanjung dalam dunia Yunani Romawi. Kalau sekarang mungkin yang terkenal kayak komedi, stand up komedi, atau pembicara di TED Talks gitu. Mereka menyampaikan materi mereka dengan luar biasa, dengan baik, dengan menggugah. Dan pada waktu itu pembicara-pembicara ini disebut sofis. Mereka itu yang pindah-pindah kota dan orang-orang kalau zaman sekarang kayak lihat konser mungkin ya. Mereka akan datang mendengarkan pembicara ini, sofis ini. Kemudian mereka akan mendiskusikan. Nanti mungkin bulan depan datang sofis yang lain lagi. Dibandingkan lagi. Oh kayaknya bulan lalu lebih bagus dari sofis ini. Yang lalu tuh begini, begitu, begini, begitu. Nah ini culture-nya waktu itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang dijunjung tinggi skill retorika. Gimana mereka menyampaikan ide, gimana mereka bisa engaging, bagaimana mereka bisa menghibur penonton atau pendengar yang melihat mereka. Nah, gereja Korintus karena berada di budaya seperti itu mulai membanding-bandingkan. Paulus nih kalau ngajar gini ya, kalau Kefas atau Petrus nih kayak gini ya, Apolos kayak gini ya. Sampai tanpa sadar sebenarnya mereka bawa culture itu ke dalam gereja dan karena itu terjadi perpecahan di dalam kota Korintus. Di dalam gereja Korintus maksud saya. Salah kaprah kan? Sedih, tapi sampai sekarang masih aja ada gereja-gereja modern jatuh di lubang yang sama. Tentu ada peranan pemimpin kalau sampai satu gereja yang utuh menjadi terpecah. Tapi saya harap kita semua sadar Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun Bapak Ibu bukan pemimpin, setiap Bapak Ibu Saudara sekalian punya peranan dalam menjaga kesatuan gereja, khususnya gereja kita IPC. Komentar Bapak Ibu Saudara sekalian sedikit banyak bisa mengokohkan atau menggerus kesatuan komunitas gereja. Kunci dari masalah ini apa? Kuncinya adalah hikmat. Dan itu yang Paulus mau jelaskan lebih lanjut. Sebelumnya saya kasih intermezzo sedikit Bapak Ibu Saudara sekalian. Bulan Mei 2012 ada satu cincin ruby Burma dari Burma 32 karat. Ini cincin yang merupakan koleksi dari seorang ibu namanya Lily Safra, wanita terkaya di dunia. Kurang lebih ya. Dijual di sebuah lelang. Prediksinya cincin ini bisa terjual 3-5 juta US dollar. Satu cincin 3-5 juta US dollar. Tapi begitu di auction, di lelang, ternyata lepas pada harga 6,7 juta dolar Amerika Serikat. Cincin ini karena lelang itu diyakini sebagai ruby, cincin ruby termahal yang pernah dijual. Bapak Ibu Saudara sekalian, ruby ini begitu berharga sampai kejual hampir 7 juta. Tapi Alkitab memberitahu kita bahwa hikmat jauh lebih berharga daripada ruby. Amsal 8 ayat 11 bilang karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Nah, jadi hikmat, ruby itu mahal, hikmat jauh lebih mahal lagi. Namun hikmat siapa? Kan gitu pertanyaannya. Perpecahan dalam jemaat Korintus bisa diselesaikan seandainya mereka bisa melihat perbedaan antara hikmat dunia, hikmat tetangga-tetangga mereka di kota Korintus, culture mereka, dengan hikmat Allah. Kalau setiap kita di sini dan di rumah ditanya, pilih mana hikmat Allah atau hikmat dunia? Pasti jawabannya hikmat Allah. Tapi milihnya gak segampang itu toh dalam realita. Karena di ayat 18 dikatakan sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Siapapun pada masa itu yang waras akan menganggap bahwa Mesias yang mati tersalib merupakan satu skandal. Bukan yang membanggakan, tapi skandal yang membawa aib. Gini ini. Kalau kita punya catatan kelam di masa lalu, criminal record, apakah kita akan bangga akan hal itu? Kita nggak akan bangga. Kalau kita punya anak, anak kita juga nggak akan bangga akan catatan kriminal itu. Jangankan diceritakan, dibayangin saja sudah bikin malu. Tapi di sini kita bisa lihat Paulus apa yang dibanggakan? Kriminal ini, yang namanya Tuhan Yesus ini. Kalau saya bayangin kalau
jemaat Korintus ngobrol sama tetangganya pasti bilang, aduh jangan aneh-aneh lah. Cari yang dicari kebanyakan orang aja. Jangan jadi ikan yang melawan arus. Nih ya, semasa Yesus hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Yahudi terus menghendaki tanda untuk meyakinkan diri mereka, Yesus yang mereka lihat ini adalah Mesias yang diutus Tuhan. Mereka terus minta tanda sama Tuhan Yesus. Itu orang Yahudi. Orang Yunani, mereka dianggap lebih beradab dari bangsa-bangsa lain karena mereka punya filsuf, punya pemikir. Hobinya aja nonton sofis, pembicara begitu ya. Bukan main game gitu ya, pembicara. Mereka merasa diri mereka lebih beradab dari bangsa-bangsa yang lain. Nah jadi kalau orang Korintus, jemaat Korintus cerita ke tetangganya, ke teman-temannya yang tidak percaya, baik non-Yahudi maupun, baik Yunani maupun yang Yahudi yang gak percaya. Kayak gini saya bayangin ya. Percaya sama Tuhan Yesus juru selamat. Terus ditanya, memang Yesus ngapain sampai bisa jadi juru selamat? Terus orang Korintus, jemaat Korintus bilang, Yesus itu Mesias yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kamu. Percaya sama Tuhan Yesus. Mereka akan bilang, bentar. Coba diulang. Yesus mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, pandangan yang didapat oleh orang Kristen Korintus dari tetangganya lewat teman-temannya pasti pandangan yang sinis dan bingung. Sinis karena berita itu adalah batu sandungan bagi orang yang bukan Messianic Jews, bukan orang Yahudi yang percaya pada Kristus. Kurang ajar, kamu mau bilang bahwa narapidana itu Mesias kami, jangan menghina umat Allah ya. Itu kalau ngomong sama orang Yahudi yang nggak percaya. Kalau mereka ngomong sama orang Yunani, pandangannya pandangan bingung. Karena berita itu nggak masuk akal bagi orang Yunani. Raja menang perang, itu hebat. Ini raja kalah, tersalib, disebut jagoan. Kamu bodoh atau gimana ya? Ini narapidana loh. Kok kamu bisa bilang jadi raja? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang berita hikmat Allah itu kebodohan bagi dunia. Sesuatu yang silly, sesuatu yang konyol. Cuman Bapak Ibu Saudara sekalian, their rejection is not the whole story. Penolakan orang-orang yang tidak percaya. Ini bukan cerita yang lengkap, yang utuh. Untuk mereka yang dipanggil, di ayat 24, untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang Yunani, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat. Buat orang lain itu mungkin kebodohan, sesuatu kekonyolan, sesuatu yang menghina, batu sandungan, penghinaan. Tapi bagi orang yang percaya, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Apa artinya Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah? Banyak orang Kristen yang dulu sebelum menjadi Kristen terjajah oleh dosa. Mereka berjuang tapi tidak bisa menang melawan dosa, apapun itu bentuknya. Tapi sejak mereka percaya kepada Kristus, Kristus hadir dalam hidup mereka dan Kristus memberikan kekuatan. Mereka bisa melawan dosa. Kristus juga adalah hikmat Allah. Seandainya kuasa yang menyelamatkan orang hanya terletak pada hikmat dunia, Bapak Ibu bisa bayangin kalau embok-embok yang di desa gitu, yang bukan pemikir, orang-orang yang sangat simple, mereka gak bisa diselamatkan. Karena yang bisa diselamatkan hanya orang-orang yang terdidik, yang sophisticated pemikirannya. Tetapi hikmat Allah jauh lebih hebat dari hikmat dunia. Kenapa? Karena walaupun tanpa hal-hal itu, bahkan orang-orang yang paling sederhana bisa mengenal Allah lewat hikmat ini. Jadi kita bandingin hikmat Allah dan hikmat dunia. Mana yang lebih unggul? Hikmat dunia cuma bisa menyelamatkan golongan-golongan terdidik, terpelajar. Tapi hikmat Allah bahkan bisa menjangkau sampai yang paling simpel. Kita bisa lihat Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah yang jauh lebih superior daripada hikmat dunia. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, berita tentang Kristus adalah kebodohan bagi dunia. Tapi sebenarnya jauh lebih hebat, lebih besar hikmatnya. Ini adalah hikmat yang sejati. Hikmat yang seharusnya orang Korintus pegang. Jangan pakai standar dunia, pakai standar Alkitab. Dan berita tentang kematian Kristus itu jauh lebih kuat. Walaupun bagi orang dunia kematian Yesus dianggap sebagai satu kelemahan. Apa artinya pembalikan ini bagi jemaat Korintus? Tadi saya bilang bahwa orang Korintus bangga karena mereka bagian dari koloni Roma.
Commonwealth of Rome, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, atas kebenaran ini harusnya jemaat Korintus nggak lagi mengikuti nilai-nilai dunia. Karena yang bagus buat dunia, nggak bagus di mata Allah. Ketika gereja Korintus lebih terpukau dan mengejar hal lain ketimbang pesan Injil sendiri, bagaimana pembicaranya menyampaikan pesannya, bagaimana interaksinya, intonasinya, penekanannya, naik turun suaranya, lebih daripada inti pesan itu sendiri, mereka sedang hidup sebenarnya berlawanan dengan kebenaran dan kuasa salib. Mereka pilih orang bukan karena inti pesannya, tapi karena orangnya. Salah toh, bukan kejar Kristus, tapi kejar orangnya. Buktinya di ayat 30 Allah membenarkan, menguduskan dan menebus. Bukan didasarkan pada mereka yang kuat, mereka yang terpandang, mereka yang berarti. Tuhan gak pilih orang-orang seperti ini untuk diselamatkan. Bahasa modernnya kalau bahasa sekarang kayak Allah pilih orang-orang Korintus bukan karena mereka garis keturunannya bangsawan. Mereka keturunan keraton, ningrat. Bukan karena mereka sukses, mereka punya gelar, mereka punya pencapaian-pencapaian hebat. Bukan karena mereka kenal orang dalam. Bukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Justru Allah memilih mereka yang lemah, yang hina, yang tidak berarti. They were nobodies, but God has made them somebodies. Mereka bukan siapa-siapa, tapi karena Allah mereka menjadi seseorang. Mereka dapat makna di dalam pemilihan Allah. Nah, itu buat jemaat Korintus. Kalau buat kita, apa artinya pembalikan ini? Yang bodoh itu hikmat Allah. Yang lemah tapi sebenarnya kuat, jauh lebih kuat daripada kuatnya orang dunia. Buat kita Bapak Ibu Saudara sekalian, gak ada yang bisa kita banggakan sebagai anak Tuhan. Karirmu sukses, puji Tuhan. Gerejamu besar daripada gereja-gereja tetangga, puji Tuhan. Namamu dikenal di sana, kesana kemari, boleh. Tapi semuanya itu pemberian Allah. Ketika kita membanggakan hal lain selain Kristus yang sudah menebus kita, kita sedang hidup berlawanan dengan kebenaran dan kuasa salib. Di pasal 4 ayat 7 mirip Paulus bilang begini, apa yang engkau sombongkan? Adakah sesuatu yang engkau miliki yang bukan pemberian Allah? Dan apabila segala yang engkau miliki berasal dari Allah, mengapa membanggakan diri seolah-olah engkau telah berhasil atas upaya dayamu sendiri? Orang macam ini tidak kenal hikmat Allah. Dia nggak tahu sebenarnya apa yang matter. Dia nggak tahu sebenarnya apa yang lebih berharga. Lah jadi harusnya piye? Jadi harusnya bagaimana? Di ayat 31. Barang siapa bermegah hendaklah bermegah di dalam Tuhan. Buat jemaat Korintus jangan bermegah karena pengkhotbah ini atau pengkhotbah itu. Bermegah karena Tuhan. Buat kita jangan bermegah karena hal-hal lain kecuali bermegah karena Tuhan. Ini bukan maksudnya dikit-dikit ngomongin Tuhan ya. Ah iya nilai saya bagus di kampus. Iya karena Tuhan. Oh iya naik pangkat di kerjaan. Iya Tuhan baik. Oh iya keluarga saya harmonis. Iya karena Tuhan ada di tengah-tengah keluarga saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak bilang mengakui Allah sebagai sumber berkat, salah. Cuman kadang-kadang formula ini bisa jadi topeng. Bisa cuman polesan kerendahan hati yang semu. Orang macam ini seperti merendah tapi udah di atas bukit gitu. Jadi merendah di atas bukit tetap aja udah tinggi. Lupa kalau Tuhan tahu yang sebenarnya hati manusia. Kalau kita ngomong sama sesama kita, orang-orang seperti ini gitu ya. Orang kan gak tahu, oh iya dia rendah hati ya. Dia sadar semuanya dari Tuhan. Tapi Tuhan yang menciptakan hati itu sendiri. Dia tahu apa sebenarnya hati ini. Lah jadi harusnya sekali lagi ayat 31. Barang siapa bermegah, bermegah karena Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan. Konkretnya gimana? Kita lihat dari Paulus, terus nanti kita lihat ke dalam hidup kita. Paulus punya banyak hal yang bisa dibanggakan agar orang lain mau mendengarkan dia. Waktu dia datang, misalnya bicara depan umum, dia bisa bilang CV dia dulu. Di Filipi 3 ayat 4-6 dia bisa bilang, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8, bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ini orang yang paling strict terhadap hukum Taurat. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Dia betul-betul bukan hanya adopt, tapi mengejar orang-orang yang tidak mau ikut pemahaman Yahudi. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini CV yang sebenarnya superb Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa sekali. Tapi instead of ketimbang Paulus menggembor-gemborkan, kamu dengerin ayat saya ya, karena saya punya segala macam CV ini. Semuanya itu gak dia pakai.
Semua kebanggaan lahiriah ini jatuh nilainya ketika dia mengenal Kristus. Katanya kan perubahan budi akan menuntun pada perubahan perilaku. Perubahan pemahaman Paulus membuatnya melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Filipi 3 ayat 8. Di bacaan kita hari ini di 1 Korintus 2 ayat 2, Paulus memutuskan untuk nggak tahu apa-apa lagi selain tentang Yesus Kristus yang disalibkan. Itu aja yang dikejar. Yesus Kristus yang disalibkan. Satu ini saja. Nggak mau kejar-kejar yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, penyaliban di dunia kuno adalah hal yang sangat mengerikan, sangat menjijikkan, sangat merendahkan. Sehingga itu tidak disebut bahkan dalam percakapan yang bermartabat. Bayangkan seorang dalam pesta makan malam yang modis, tiba-tiba dia berdiri, dengan suara lantang, dia ngomong hal yang tidak pantas, yang menjijikkan. Itulah yang Paulus buat ketika dia bicara di depan umum tentang seseorang yang disalibkan. Nggak ada sofis, nggak ada ahli retorika manapun yang bisa yang menghargai diri sendiri, yang bermimpi bisa melakukan apa yang Paulus lakukan. Itu kayak bikin nama baiknya buruk, rusak. Jadi sofis ngomongin penyalipan orang dan dibanggakan. It's out of their mind. Jadi Paulus ketika sedang berdiri pidato di depan hadirin yang hebat dan baik, yang sophisticated ini, dia nggak punya bahan lain kecuali berkata beberapa kata yang aneh yang terjadi beberapa tahun sebelumnya di Golgota. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus yakin kisah ini mengandung rahasia yang hebat, kuasa yang hebat. Tapi di mata mereka yang mendengar itu, mungkin itu sampah, mungkin itu akan terdengar gila. Ketimbang ikut-ikutan tetangganya, Paulus tidak memoles kata-katanya dengan hikmat yang meyakinkan, supaya pendengarnya tersihir. Paulus memastikan bahwa fokus pesannya bukan supaya enak didengar. Fokus pesannya supaya benar. Fokus pesannya salib. Dan supaya jemaat Korintus percaya kepada Kristus, bukan karena Paulus pintar ngomong, tapi karena mereka kenal dan tahu apa yang Kristus sudah lakukan di kayu salib buat mereka. Dari sini mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, okay, but that's not my cup of tea. Saya bukan penginjil yang bicara di depan umum. Saya bukan pemimpin yang bisa ngepalain banyak orang di tempat kerja saya. Gak relevan lah ini buat saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal itu mungkin benar sampai tahap tertentu. Tapi tidak sepenuhnya benar. Saya jelaskan. Pernah dengar istilah bahwa hidup kita adalah hidup yang terbuka? Contoh gampangnya kalau Bapak Ibu Saudara sekalian punya media sosial, perhatikan apa yang Bapak Ibu Saudara post. Apa yang Bapak Ibu Saudara share beberapa bulan belakangan ini. Biasanya kita membagikan apa yang penting buat kita. Apa yang berarti buat kita. Ada yang demennya politik, itu aja yang dibagikan di media sosial. Di Facebooknya, di Instagramnya. Ada yang sukanya kuliner, penuh makanan di Instastory-nya. Kita tidak akan bermegah akan sesuatu yang asing. Saya nggak akan share di media sosial saya rumus fisika tentang uji coba teori kuantum yang menggegerkan pilar realitas di mana kita berpijak. Saya aja nggak ngerti barusan saya ngomong apa gitu. Kita nggak akan share apa yang nggak relevan buat kita. Tapi kita share apa yang penting buat kita. Kita akan share apa yang berarti buat kita. Jadi apa yang mengisi percakapanmu dengan orang lain? Apa yang engkau habiskan dalam hari-harimu ketika engkau nggak ada kerjaan, ketika engkau nganggur. Itu bisa jadi petunjuk tentang what we really treasure. Apa yang kita hargai. Jika itu bukan salib, bisa jadi kita bermegah akan hal-hal yang sebenarnya bagus, kuat, mulia, hebat di mata dunia. Tapi buruk, lemah, hina, dan tidak berarti di mata Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, let me close with this. Pesan firman Tuhan hari ini, kesatuan orang percaya adalah hasil yang bisa dicapai ketika kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya bukan bermegah akan hal lain. Bukan bermegah akan apa yang kita punya, apa yang kita sudah capai. Tapi ketika kita bermegah dalam Kristus. Kesatuan gereja, kesatuan umat Tuhan, itu hadiahnya, hasilnya. Jemaat Korintus terpecah karena mereka memegahkan diri dan bermegah akan pemimpin yang mereka ikutin.
Tapi pada dasarnya mereka sedang mengejar apa yang hikmat dunia tawarkan. Gua dong dekat sama Paulus. Gua dong Apolos yang pandai ngomong. Gua dong Kefas nih hidup 3 tahun sama Tuhan Yesus sendiri. Dan seterusnya. Oleh karena itu Paulus mau menunjukkan bahwa mereka bodoh kalau mereka bermegah akan hal-hal yang demikian. Sebaliknya menasehati mereka agar hidup selaras dengan hikmat Allah. Bukan hikmat dunia. Bermegah pada pribadi dan karya Kristus. Apa yang kau banggakan dalam hidupmu? Apakah itu didasarkan pada hikmat Allah atau hikmat manusia? Semoga mata kita dicelikan sehingga kita dapat menyadari betapa mulianya kabar Injil yang telah menyelamatkan kita manusia berdosa. Dan hidup kita senantiasa menggemakan kebenaran Allah. Dan kita bisa menikmati buahnya, kesatuan tubuh Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar kembali dari kitab 1 Korintus. Kami melihat pergumulan jemaat Korintus dan kami bisa relate somehow karena apa yang dialami dulu ternyata juga masih terjadi sekarang. Ampuni kami Bapak kalau kami masuk bagiannya. Ketika kami membanding-bandingkan, ketika kami bermegah bukan pada hal yang sebenarnya esensial, tapi hal-hal yang sepele, hal-hal yang mungkin di mata dunia bagus, tapi gak ada artinya di mata Tuhan. Bapak, kalau kami saat ini yang mendengarkan firman, kami menyadari bahwa kami belum treasure Allah, kami belum treasure berita Injil, kami belum menghargai Kristus dan karyanya di kayu salib sebesar sebagaimana seharusnya. Bapak, kami berdoa supaya kami boleh mengalami kebenaran ini lebih dan lebih lagi. Sehingga kami bukan jadi orang Kristen, tapi nilai kami, value kami, hikmat dunia. Tapi kami boleh true to our faith, kami boleh setia, kami boleh ikut Tuhan, kami boleh adopt nilai-nilai yang alkitabiah. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami, tantangan hidup kami banyak, tapi kami percaya roh yang menyertai kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Berdoa menyerahkan segalanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita nyanyikan lagu yang berikutnya.